warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai Sobat Livai, kembali lagi dengan aku Nur Laisha. Hari ini aku berkesempatan untuk mewawancarai lelaki hebat yang kini berjualan keripik untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Neng Nur Laisha ya, yang telah sudi mendatangi ke tempat kami di sini, yang mana alhamdulillah sampai saat ini bisa kegiatan sehari-hari. Nama saya Enceng ya, dari Sukabumi atau dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Saya seorang disabilitas netra. Saya sudah berkeluarga, sudah dikarunia 2 putri. Saya putri dua-duanya ya, alhamdulillah. Kegiatan saya sehari-hari yaitu menjual keripik ya, keliling. Setiap hari hampir ya, di kota Sukabumi. Saya keliling di kota Sukabumi dari pagi sampai sore. Saya bisa untuk kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan keluarga dan saya sendiri. Awal permulaannya saya itu memang cara berpikir untuk usaha ya, karena disabilitas netra itu agak kesulitan. Kalau misalkan usaha atau kerja yang lain ya, ini saya ngambil untuk jualan, dan jualan pun juga yang dicari yang mudah atau yang aman. Karena kalau misalkan saya jualan yang berbentuk basah atau yang terbuka, takutnya ada debu atau apa, saya nggak tahu ya, ini nggak kelihatan. Makanya saya ngambil seperti makanan ringan seperti keripik yang dalamnya insya Allah tidak terganggu, jadi tetap bersih ya. Meskipun luarnya diraba atau luarnya ada debu, tapi dalamnya insya Allah bersih, jadi aman, nggak takut ada debu, karena di situ sudah di fresh juga, sudah ada catatnya juga, jadi itu betul-betul aman. Dari tahun berapa Bapak mulai berjualan? Saya tuh dari mulai tahun 2017 sampai sekarang ya 2023, jadi sudah kurang lebih 6 tahun. 6 tahun sampai saat ini ya, alhamdulillah saya bisa untuk saya sendiri sudah bisa satu hari itu hampir ya, rata-rata 40 piece yang terjual keliling dari pagi sampai sore. Dan itu saya alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 2 teman yang mengikuti jualan juga. Sekitar udah hampir 11 bulan mengikuti jualan. Ada teman dari Cianjur satu, dari Kalimantan satu. Itu sama disabilitas netra juga itu Neng ya. Sampai saat ini alhamdulillah sudah ada 2 orang yang mengikuti seperti jualan seperti ini, itu jualan keripik. Keuntungan seharinya itu berapa? Ini kalau misalkan habis kalau 40 itu saya bisa dapat 120.000. Bapak emang dari lahir atau bagaimana? Keadaan seperti ini, jadi disabilitas ini memang dari lahir. Saya dibantu dengan tongkat ya. Kalau jalan dibantu dengan tongkat. Ada beberapa pengalaman yang saat berjualan itu, misalnya kayak orang yang perilakunya kurang mengenakan gitu ke bapaknya. Oh, ada aja nih. Kalau yang untuk di lapangan ya, kalau di tempat jualan itu memang ada aja. Seperti contohnya ada yang belinya 2 tapi ngambilnya 3 gitu. Terus juga ada belinya 2, ini uangnya udah pas, ternyata kurang, memang ada. Tapi
Tapi insya Allah kalau untuk saya pribadi itu diikhlaskan saja, karena memang saya tidak bisa menebak betul atau tidak orangnya itu gitu kan. Kalau ada yang seperti itu Pak rugi dong. ya, ya ada sih, pikiran rugi ada karena harus menombok. Iya. harus membayar. Kalau ke sana mah kan nggak mau tahu ya, kalau ke pihak yang punya barang mah nggak mau tahu. Kalau hitungan dari sana 100 ya tetap harus dibayar 100 piece intinya kan gitu. Kalau ya itu ya mau tidak mau kita harus nombok. Nah, Kenapa Bapak masih semangat untuk berjualan gitu walaupun emang keterbatasan fisik Bapak gitu? insya Allah ya, karena ya yang pertama mungkin karena kebutuhan sehari-hari. Yang kedua memang saya juga ingin seperti yang lain ya, hidup bermandiri, bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang meskipun ada keterbatasan, meskipun saya bukan boleh ya, memang disabilitas, tapi tetap kalau saya itu ingin sama yang lain, sama masyarakat lain, itu ingin setata lah gitu. Jadi insya Allah saya semangat untuk kerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apa pesan-pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia pun emang sudah dimiliki kelebihan yang mencukupi gitu, tapi tetap saja bermalas-malasan di rumah, malas usaha gitu. Ada beberapa kata untuk disampaikan pada Jangan punya tahan malas atau gengsi untuk bekerja ya, karena kalau bekerja itu apapun bentuknya kerja itu semuanya bagus, dan semuanya yang penting kita betul-betul kerja halal gitu ya. Jadi ya saya mohon ke teman-teman remaja yang masih mencari pekerjaan, istilahnya jangan punya perasaan gengsi untuk kerja, karena kalau gengsi kerja ya itu susah jadinya. Jadi kalau untuk teman-teman remaja atau adik-adik saya lah intinya ya, yang adik-adik saya yang normal yang masih mencari kerja, jangan punya perasaan lelah untuk cari kerja, dan harus tetap semangat kerja, dan tetap jangan punya perasaan gengsi untuk kerjaan. Kalau misalkan gengsi tentang kerjaan ya itu pasti merasa sulit, karena masa saya ini S1 tapi kerjanya gini, padahal hasilnya lebih dari S1. Nah itu aja mungkin pesan dari saya untuk adik-adik saya remaja yang masih belum punya kerja atau yang masih cari kerjaan. Pokoknya tetap semangat, jangan punya perasaan lelah untuk cari kerja, karena kalau kerjaan itu sebetulnya banyak, apalagi yang membidangi di hal bisnis itu pasti banyak. Tapi yang jelas jangan gengsi di hal kerjaan, itu aja.